Bisa dengan pasangan dulu ya. Nambahin tim sales satu advertiser dan lain sebagainya. Cuman kita harus paham si advertiser yang kedua dia punya volume misalkan 10 lagi kayak gitu dan seterusnya. Ya itu mungkin sekilas teman-teman. Kita lanjutkan dari karena waktunya mepet. Berikutnya, millennials ya. Kenapa kita bahas? Karena posisi yang sekarang menduduki di tim kita kebanyakan millennials, betul nggak? Ya. Bahkan pemerintah udah sering menggaung-gaungkan sebentar lagi kita akan masuk ke zamannya yang namanya bonus demografi. Yaitu apa? Posisi-posisi di perusahaan-perusahaan kebanyakan nanti di usia-usia milenial kayak gitu ya. Makanya kita perlu paham ya dengan bagaimana sih tingkah pola mereka kayak gitu. Walaupun ini kita berbicara milenial, saya pun juga milenial gitu ya. Teman-teman ada yang udah nggak milenial? Kolonial berarti. Mohon maaf. Semuanya milenial lah ya. Nah, ini ada beberapa hal yang saya rangkum ya dari sepengalaman saya. Ini kita sharing aja. Kalau ada pendapat lain ya silakan. Ini menurut pengalaman saya aja. Yang pertama itu kita tadi udah belajar banyak tentang angka-angka, performance dan lain sebagainya, tapi coba kita lebih dilenturkan lagi. Bahwasanya kita nge-lead, memimpin tim dari objektif kayak gitu. Lead by objektif. Jangan apa-apa harus di drive gitu, didikte gitu. Contohnya kayak apa? Oh, kamu kok iklannya gayanya kayak gini gitu. Pakai gambar yang kayak gitu gitu. Ya udah enggak apa-apa kalau dia udah objektifnya memenuhi standar ya, KPI-nya terpenuhi ya udah gitu. Kita nggak usah kebanyakan cerewet gitu, ya, nggak usah kebanyakan cerewet. Mereka itu unik gitu. Kita kasih sebuah objektif, sebuah goal. Kalau tim kita katakanlah lebih dari satu dari rumput jabatan yang sama, mereka itu gayanya itu kadang lain-lain gitu loh. Misalkan sama-sama CS, ada yang dia tekniknya itu teknik basa-basi gitu. Diskusi dulu, basa-basi dulu, gali emosionalnya, baru masuk. Ada yang lain lagi gitu kan, langsung hard selling tapi dengan poin-poin yang tek gitu, mengarah ke sebuah pain problem. Tapi at the end ya, objektifnya semuanya terpenuhi, ya udah gitu. Kita nggak usah banyak rewel. Tapi kita, ayo coba belajar bareng-bareng. Ini keunggulannya apa, sharing bareng-bareng. Sharing, biar yang lain itu dapat insight dari situ, begitu. Kalau objektif terpenuhi ya udah. Berikutnya role model. Kadang kita berbicara kalau masalah tim, leadership dan seterusnya, kita nggak ngaca terhadap diri kita sendiri. Ya, bahwasanya kalau tim kita masih direct, masih langsung ke staff kita, itu sebenarnya kita sedang berada di jabatan fungsional ataupun manajerial, kayak gitu. Layaknya kita supervisor, layaknya kita manajer dan seterusnya. Yang tadi kita udah bahas. Harus punya ilmu tentang human, tentang konseptual kayak gitu ya. Makanya kita jangan nyuruh-nyuruh kalau kita enggak membudayakan melakukan itu gitu. Ya, nyuruh ini tapi awaknya dewek ora kayak gue. Misalkan ya. Nyuruh ini itu nyuruh ini tapi kita enggak jadi cerminan gitu tim kita. Ataupun yang udah punya tim di jabatan supervisor ataupun manajerial, dilihat coba dia ngedrive-nya kayak gimana, apakah dia nyuruh dengan memberi contoh, menjadi sebuah role model dan lain sebagainya. Berikutnya challenge, suka tantangan ya. Bikinlah misalkan klasemen bulan ini yang paling apa. Mereka suka kayak gitu. Mereka suka hal-hal yang bersifat challenge ya. Walaupun kita udah tentuin KPI-nya dan semacamnya, tapi sesekali gitu buat challenge ya. Kalau misalkan bulan 10 hari pertama di awal bulan nih yang paling banyak closingnya dapat es krim nih gitu. Hal kecil gitu tapi mereka suka challenge. Dan barangkali ada anak-anak yang termotivasi dari hal-hal yang seperti millennials ya. Enggak kaku. Contohnya apa? Telat dikit berapa menit dimarahin habis-habisan. Wah. Pokoknya bagi kita itu kayak hal yang simple itu, tapi mereka udah langsung ngedown banget, ya. Jangan kaku. Kita belum diskusi kan,
alasan telat itu apa gitu. Barangkali apa? Subuh-subuh buka laptop, ya kan? Optimasi iklan, atau yang CS mungkin subuh-subuh mungkin sambil nyetrika gitu kan, habis langsung sambil nyetrika sambil ngelayani kayak gitu. Dilihat dulu gitu, jangan terlalu kaku banget ya, jangan terlalu kaku banget ya. Ada hal-hal yang ibaratnya kita nggak tahu di kehidupan dia dengan creativity dan keunikan dia punya power di mananya kayak gitu ya. Tadi tidak didikte, kemudian yang terakhir happiness, happy ya. Jangan membawa situasi yang berbalut serba takut gitu, ketakutan. Ada kita kayak pada takut semua gitu, pada takut nggak mau ngomong, nggak mau share dan semacamnya. Bikin suasana yang happy gitu. Kalaupun teman-teman nggak ada kantor, di kantor itu ada manajer atau supervisornya, coba didesain biar manajer ataupun supervisornya bisa membuat ekosistem semacam itu, happy semua, ya. Karena kita tahu ini, ya. Ini ada ukuran mungkin spektrum kali ya. Nah ini ada tuh yang paling atas, joy, damai, ceria dan semacamnya. Beda sama yang bawah, merasa terpojokkan, merasa tersalahkan dan semacamnya. Itu mungkin bagi kita itu hal-hal yang apa ya, simple gitu. Tapi ini, itu memang berdasarkan penelitian itu ngasih energi yang berlebih. Ya, bahkan mungkin ada kata-kata yang bagi tim kita, staff kita tuh nggak terlupakan dan itu melekat banget gitu. Nah itu yang kadang mungkin kita nggak mengelola sampai sejauh itu, hal-hal sepele semacam itu, kayak gitu. Ya, oke mungkin itu saja teman-teman penyampaian dari saya ya, karena udah jam 11.30 tepat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Ya, yuk segera. Hah? Kalau enggak gimana? Iya nanti teman-teman ada grupnya nggak? Panitia punya emailnya teman-teman sekalian? Nanti kita buatkan kalau memang gitu. Punya emailnya atau punya nomornya? Nomornya. Gimana? Kita sepakati dulu. Panitia sanggup nggak nanti nge-share? Saya share-nya nanti ke panitia. Ya, teman-teman pasti punya nomornya panitia kan? Kalau nggak kunjung di share, teman-teman tinggal tagih aja. Ya, yang penting ini panitia udah menyanggupi ya nanti ya. Saya share ke panitia filenya, nanti biar teman-teman panitia yang nge-share ke teman-teman. Oke. Sekian itu saja teman-teman ya, penyampaian dari saya. Iya, nanti coba saya share ya template yang umum dipakai, karena kan banyak variabel berbeda-beda, tapi nanti yang umum dipakai coba nanti saya share. Kalau nggak di share ya, kalau teman-teman nggak dapat di panitia langsung jabri ke saya aja nggak Pak? Ya itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.